Saudara, kita akan memikirkan keseimbangan di antara kehidupan jasmani dan rohani. Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jawaban ini, saudara-saudara, diucapkan oleh Tuhan Yesus sesudah dia mengalami pencobaan dan iblis menawarkan kepadanya kalimat seperti ini. Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Di dalam latar belakang kelaparan yang dialami, di dalam latar belakang kebutuhan jasmani yang begitu memuncak, saudara-saudara, maka sesungguhnya tawaran dari iblis merupakan satu tawaran yang sangat-sangat menarik dan sangat menggoda. Tawaran itu menjadi sangat menarik dan menggoda karena apa? Karena memang Yesus juga memiliki kemampuan untuk membuat batu menjadi roti. Kemampuan ada untuk membuat batu menjadi roti. Kemampuan yang tidak perlu lagi diragukan. Dan kebutuhan sangat memuncak. Butuh roti karena lapar. Antara kemampuan dan kebutuhan sebenarnya menciptakan peluang yang sangat luar biasa. Antara kemampuan dan kebutuhan sebenarnya menciptakan masa depan dan pengharapan yang hebat. Kemampuan yang dimiliki untuk bisa memenuhi kebutuhan. Bukankah itu cita-cita tertinggi dari setiap manusia, saudaraku? Apapun kebutuhanmu, jikalau kau punya kemampuan untuk memenuhinya, oh, berbahagialah hidupmu. Dan itulah kita. Tetapi sangat menarik sekali. Kemampuan yang ada pada Yesus tidak senantiasa diumbar untuk memenuhi setiap kebutuhannya, khususnya di dalam perkara berbicara soal jasmani ini. Menarik sekali ketika dia menjawab, bukan hanya dari roti saja manusia bisa hidup, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam hal ini kita harus mengerti dan memahami Yesus tidak sedang membuat dua kutub, roti atau firman. Yesus tidak sedang berkata, hai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, firman saja, roti tidak penting. Yesus tidak berkata, cari Tuhan, jangan cari makan. Yesus tidak berkata kepada kita, saudaraku, baca Alkitabmu pagi, siang, dan sore, dan engkau tidak perlukan roti jikalau kau sudah baca Alkitab. Tidak. Yesus tidak membuat dua kutub antara roti dan firman. Tetapi Yesus justru sedang membuat sebuah keseimbangan di dalam kebutuhan hidup manusia. Bukan hanya dari roti manusia bisa hidup, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Keseimbangan di dalam kebutuhan jasmani dan rohani menjadi sesuatu yang menarik, saudara-saudaraku. Kehidupan kita sebagai makhluk jasmani, maka kita memerlukan di dalam kehidupan kita satu suplai gizi. Kita memerlukan satu suplai yang mampu membangun sel-sel di dalam tubuh kita, sehingga kita mampu bertahan dan melakukan aktivitas kita. Kebutuhan jasmani membuat kita bekerja untuk mengumpulkan rupiah guna mencukupi kebutuhan yang ada. Kebutuhan jasmani membuat kita berpikir dan merancang atur makan kita. Kalau perlu food suplemen atau makanan tambahan kesehatan, saudara. Kebutuhan jasmani membuat kita berkarya di tengah-tengah hidup ini. Tetapi jikalau kemudian ini menjadi sesuatu alasan bagi kita untuk kita mulai melupakan Tuhan di dalam hidup kita, karena kita berkata, untuk mencapai masa depan, aku perlu kapital yang besar. Untuk mencapai masa depan dan menjamin hidupku, aku perlu waktu yang banyak. Untuk mencapai masa depan, supaya aku tidak menjadi beban bagi orang banyak, aku perlu waktu dan tenaga yang limpah, sehingga aku bisa mengerjakan banyak hal. Itu aku, belum istriku, belum anak-anakku. Sehingga kesibukan seseorang di dalam karir, maka menjadi satu kesibukan yang luar biasa. Karena karir tidak lagi hanya melulu untuk satu dia, tetapi juga yang kedua istrinya, dan yang ketiga anak-anaknya. Maka untuk limpahan keluarga dan argumen alasan untuk kehidupan keluarga, kita berpacu terus mencari kehidupan jasmani ini secara luar biasa, saudara. Keringat yang kita kucurkan tak pernah lagi kita hitung. Semangat tempur begitu luar biasa demi sebuah jaminan yang kita sebut jaminan hari tua, jaminan masa depan. Maka segala sesuatu hanya mengacu kepada berapa deposito, berapa yang bisa kita kumpulkan.
Dan kita terus berpacu ke sana dan terus berpacu ke sana. Waktu, tenaga banyak terbuang di sana. Maka itu hanya menjadi satu kesibukan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Dan kesibukan itu akhirnya memfokuskan seluruh aktiviti hidup kita, memfokuskan seluruh pemikiran kita kepada kehidupan yang berkaitan dengan kejasmanian. Kesementaraan di sini, sekarang ini, di dunia ini. Maka hidup yang ada di dalam dunia, yang bergaul dengan dunia, yang berurusan dengan dunia, jatuh bangun di dunia, membuat kita rupa-rupanya seakan-akan dunia adalah sebatas apa yang bisa kita lihat. Membuat kita terjebak kepada keterbatasan yang sangat-sangat manusiawi. Dunia adalah di sini ketika aku hidup. Dunia adalah di sini ketika aku butuh makan. Dunia adalah di sini ketika aku bisa dan mendapatkan makanan. Maka di dalam teritori yang kita ciptakan tadi, saudara, sebutan nama Tuhan adalah Tuhan dengan semangat kemanusiaan. Kalaupun kita menyapa dan berteriak kepada Tuhan adalah Tuhan yang bisa kita ajak untuk kerjasama. Tuhan yang bisa kita minta bantuannya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Kebutuhan roti kita. Sesungguhnya saudara mengenal Tuhan menjadi satu basa-basi dalam hidup keagamaan kita. Sebenarnya kita memerlukan untuk mengeksploitasi Tuhan demi sekali lagi kebutuhan jasmani. Roti, dan sekali lagi roti. Orang beragama menjadi orang yang terjebak di dalam satu sikap. Ia mencari roti, maka rasa salahnya diperbaikinya melalui doa dan memberikan persembahan. Orang mencari roti, maka rasa salahnya ditebusnya dengan cara apa? Beribadah dan mungkin memberikan bantuan. Ada apa gerangan? Oh, rupa-rupanya ketika dia mencari roti, ia telah berbuat dan mencari dengan cara yang salah. Korupsi, kolusi, nepotisme, tipu, menipu, mewarnai hari-hari kerjanya. Rotinya adalah hasil memeras keringat orang lain. Rotinya adalah hasil mengakal-akali orang-orang bawah yang sudah bodoh tertindas pula. Saudara-saudara, di dalam sikon dan situasi seperti ini, maka firman sebenarnya baginya bukanlah firman. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan manusia bukan hanya hidup dari roti tapi dari firman, itu tidak berarti saudara cari uang lalu hari Minggu ke gereja maka semua sudah balance. Tidak. Oh, jangan berpikir sesederhana itu. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang kurang suka untuk membodoh-bodohi apalagi membohong-bohongi orang jemaat. Supaya saudara senang, saya mesti khotbahkan hal yang indah. Oh, engkau sudah memberikan persembahan, engkau sudah memberikan uangmu, engkau sudah membangun rumah Tuhan, Tuhan memberkatimu. No, saudara-saudara. Kalau itu hanya untuk mengusir rasa guilty-mu, kalau itu hanya untuk mengganti kelakuan jahatmu demi Tuhan yang hidup, engkau tidak akan dapatkan apa-apa. Engkau bisa menipu manusia di sekitarmu, tetapi engkau tidak akan pernah bisa menipu Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih yang mendengarkan pada pagi ini, mari pikirkan dan camkan baik-baik. Jangan sia-siakan dan hidup kita tertipu oleh si jahat, tertipu oleh si setan itu. Sehingga ini kita terperangkap di dalam satu fenomena keagamaan yang salah, di mana seakan-akan kita sedang mencari Allah, padahal rotilah yang terus ada di dalam benak kita. Memiliki roti dan memiliki firman, mencari roti dan mencari firman adalah dua hal yang berjalan sekaligus dan saling mengikat. Ya, saling membuktikan satu dengan yang lainnya. Firman atau rohani adalah menjadi kebutuhan pertama kita, saudara. Adalah kebutuhan basic kita dan bukan roti. Mencari firman berarti memahami kebenaran itu. Mencari firman berarti menjunjung tinggi kejujuran. Mencari firman berarti mengenal ketegasan sikap Allah yang tidak mau berkompromi dengan dosa. Sehingga pertemuan dengan Allah di dalam firman membuat kehausan kita terpuaskan. Membuat rasa lapar kita tercukupkan oleh Dia. Sehingga mendapatkan firman menjadi sesuatu kekuatan, kesegaran di dalam hidup kita. Untuk boleh sungguh-sungguh berelasi dengan Dia. Kita memiliki kekuatan yang tangguh sebelum kita bekerja. Kita memiliki kekuatan yang sungguh di dalam rohani kita sebelum kita memasuki pertempuran mencari roti di luar sana. Oleh karena itu hari-hari kita seharusnya diwarnai oleh hari-hari dasar di mana kita bertemu pribadi dengan Dia yang sering kita sebut dengan saat teduh.
memahami dan mengerti kebenarannya, dekat dan akrab dengan Dia. Selepas itulah saudara baru kita memasuki dunia pertempuran kita, bersenggolan dengan banyak orang yang suka dengan dosa, bersenggolan dengan berbagai kemunafikan dan tipu daya. Di sana kita bertarung. Tetapi karena pertemuan dengan firman telah membuat kita kokoh dan memiliki kepekaan, maka kita mempunyai kemampuan untuk membedakan baik dan jahat ketika kita mencari roti. Maka kita memiliki kemampuan untuk membedakan yang Tuhan suka dan yang tidak Tuhan suka ketika kita mencari roti. Oleh karena itulah kita berani menolak untuk mendapatkan potongan roti yang besar dan memilih yang kecil demi kejujuran. Karena itulah kita berani menolak roti yang berasa coklat, keju, dan aneka rasa lainnya, dan hanya memilih roti yang tawar demi menyenangkan hati Allah. Kadangkala saudara kesukaan dan kenikmatan yang kita dapatkan dari roti, keju, coklat, dan lapis segala macam seringkali merupakan roti yang Allah tidak suka. Allah mau mungkin kita roti tawar atau roti tanpa ragi, saudara. Allah mau kita menikmati itu. Tetapi kemanusiaan kita memberontak, kita tidak suka. Kita lalu melihat hidup bukan di sini, di dunia ini. Maka kembali lagi kita kepada perangkap jasmani. Kita mulai memilah dan memisah rohani, karena rohani nanti urusan mati, urusan tua. Bukan sekarang, bukan di sini, dan bukan kini. Saudara, oleh karena itulah, ketika Yesus ditawarkan untuk mendapatkan roti di tengah kelaparan, di antara kebutuhan dan kemampuan yang saling seimbang dan mendukung, dia tetap tidak terjebak oleh si perangkap jahat. Ini yang harusnya kita ikuti di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki keseimbangan, supaya kita boleh mencari roti dengan tidak berdosa kepada Dia, supaya kita boleh mencari roti tetapi tidak terpisah dari Dia, supaya kita boleh mencari roti dan menikmatinya tetapi jangan menyakiti hatinya. Kita tidak bisa menipu Allah sekali lagi hanya dengan persembahan kita, saudara. Kalau kita mencari makan dalam kerja kita, kita tidak jujur hanya supaya menutupi, mengkamuflase perbuatan kita. Kita memberi ke gereja, mungkin pendeta senang, mungkin gereja senang, tetapi maaf, Allah tidak suka seperti itu. Saya sangat bangga kepada setiap saudara yang dengan berani dan gigih menolak kelaliman, yang dengan berani dan gigih menolak ketidakjujuran. Saudara sadar hidup bukan hanya dari roti yang bisa saudara dapatkan ini, tetapi yang membutuhkan pengorbanan untuk melacurkan kebenaran. Saudara memilih dan ingat ada firman yang harus ditegakkan, kesucian yang harus dipelihara di dalam berhubungan, berelasi dengan Allah yang hidup itu. Dan saudara memilih itu. Itu sangat mengagumkan, saudaraku. Dunia butuh itu. Dunia perlu itu. Saya pikir kalau kita bicara di dalam Indonesia sekarang ini, maka kita akan menemukan banyak pemimpin yang jago cari roti. Tapi maaf, saudara, terlalu sulit mencari pemimpin yang memiliki firman. Mudah mencari orang-orang yang pintar, tetapi sulit mencari orang yang jujur. Mudah mencari orang-orang yang brilian, tetapi sulit menemukan orang yang bermoral, berintegritas, teguh. Dunia haus, saudara-saudara. Oleh karena itu seharusnya saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, mari kita suplai kehausan dan kebutuhan dunia untuk bisa melihat ada orang-orang yang bukan saja pintar tetapi bermoral, bukan saja brilian tetapi berintegritas, bukan saja mampu mencari roti tetapi juga firman, dan bukan saja mampu hanya memberikan roti tetapi juga bisa menyatakan kebenaran. Saudara, keseimbangan selalu merupakan kebutuhan di dalam dunia ini. Seluruh sistem perputaran bumi diciptakan di dalam keseimbangan yang sangat hebat oleh Tuhan. Alam cakrawala, jarak yang seimbang, perputaran yang seimbang, sirkulasi yang seimbang. Wow, sangat mengagumkan. Allah mencipta dan mengatur semuanya di dalam cara dan kerja Dia yang hebat dan ajaib. Maka dalam hidup kita pun kita diciptakan di dalam sistem yang membutuhkan keseimbangan jasmani dan rohani. Masyarakat pun membutuhkan satu keseimbangan supaya jangan ada yang melonjak kaya tetapi dia menungkik tajam di dalam kemiskinan. Oh, saudara-saudaraku, di manakah yang tidak membutuhkan keseimbangan? Dalam cinta kasih keseimbangan menjadi sesuatu
kata kunci. Keseimbangan selalu menciptakan harmoni. Keseimbangan selalu memberi peluang keindahan untuk muncul di dalam hidup ini. Maka hidup yang berbahagia, hidup yang bersuka cita, hidup yang indah, hidup yang luar biasa, hidup yang menjadi cita-cita setiap manusia sebenarnya ada pada apa? Keseimbangan roti dan firman. Oleh karena itu saya ingin menghimbau, coba saudara sebagai suami dan istri, coba duduk bersama sebelum mengawali pekerjaan hari ini. Coba mari mulai saling bertanya, untuk apa kita mencari roti? Mari kita bikin jawabannya. Kenapa kita cari roti? Kenapa kita cari uang? Kenapa kita pergi kerja? Coba rumuskan saudara. Nah sesudah itu kita dapat untuk ini. Berapa yang kita dapat? Coba mulai hitung berapa jumlahnya. Nah kemudian saudara mulai bertanya, sesudah kita mendapatkan roti dan mencari roti ini, kepuasan apa yang kita dapatkan? Apa yang dijamin oleh roti dalam hidup kita? Apakah roti menjamin ketenangan kita, kemudian memberi kita kebahagiaan karena hari esok kita masih punya roti? Coba mulai tanya. Lalu saudara mulai tanya lagi suami dan istri. Kita cari firman gak? Kalau cari firman, seperti apa kita mencari firman? Apakah kita selalu rindu firman setiap hari seperti kita rindu roti setiap hari? Atau rindu roti setiap hari dan cuma seminggu sekali rindu firman? Nah, saudara-saudara, kalau saudara sudah punya jawaban sebagai suami dan istri, coba mulai berdua bertanya dan mulai memikirkan, adilkah yang kita kerjakan? Jikalau tidak, mengapa kita tidak mulai memikirkan untuk seimbang antara roti dan firman? Mengawali hari-hari dengan semangat firman memberikan kekuatan seperti yang sudah saya katakan. Kekuatan dan keberanian untuk berbuat jujur, bertindak adil dan benar. Sehingga roti yang kita makan bukan roti rampasan. Ingat ke saudara-saudara, ketika orang bangsa Israel pergi dan mereka perlu makan, Tuhan sediakan mana bagi mereka di tengah-tengah perjalanan, di mana mereka tidak mungkin mendapatkan roti. Tetapi yang menarik, ada rasa kurang percaya kepada apa yang Allah katakan. Ketika Allah mengatakan, ambil secukupnya untuk hari ini saja, jangan untuk besok. Sayang saudara, manusia selalu berbicara melewati teritori keterbatasannya. Aku perlu besok, lalu dia ambil 2 kali, hari ini dan besok. Padahal Tuhan sudah berkata jangan. Rupa-rupanya manusia selalu cenderung untuk percaya kepada perhitungannya. I need for tomorrow, saya butuh untuk besok. Jadi ya aku ambil untuk besok. Lu kan Tuhan sudah bilang jangan. Ya itu kan hitung-hitungannya Tuhan saudara. Maka Tuhan sang firman kita singkirkan, kebenaran kita perkosa dan kita tidak pedulikan. Mana roti itu kita ambil 2 kali lipat. Apa yang kita dapat? Ulat dan bau busuk saudaraku. Bukan deposito yang menjamin, tapi deposito yang mematikan. Bukan roti yang mengenyangkan, tetapi roti yang mendatangkan penyakit dan mengecewakan. Oleh karena itu, masuki hari-hari saudara hari ini untuk mencari roti. Tetapi awas, ingat dulu sebelum melangkah. Sudahkah firman hidup dalam hidupmu menjadi dasar dan kekuatan untuk kau mencari roti? Jikalau belum, berhenti dan jangan melangkah. Kembali lagi ke rumah. Mulai dengan sikap yang benar. Berdoa, pahami firman-Nya, mengerti tentang keinginannya. Dan saya akan berkata pada saudara, pergilah dan selamat bekerja. Dan Tuhan akan memuaskanmu dengan roti yang kau dapatkan yang diberikannya kepadamu. Amin.